Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Syukur pada Allah yang sudah menyatukan hati kita dengan disatukannya hati kita sehingga kita menjadi bersaudara. Wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau hendak menangkap punai, maka pergilah tuan ke negeri Langkat. Jauh datang ke Brunei, balik membawa tungkat. Terus terang saya tak ada menyiapkan pantun. Itulah cuma yang dapat. Nah, yang saya temui ini luar biasa. Profesor, ada PhD, Doctor of Philosophy, kemudian warga bangsa anak Indonesia yang berkualitas. Kalau pokok kelapa menghasilkan buah, buahnya jatuh dari atas ke bawah, setelah itu kulitnya disobek, dikoyak, setelah itu kulitnya batok kelapa dibelah, setelah itu dicongkel, santannya itu diperas, sari pati santannya. Inilah yang sedang berada di ruangan ini. Inti dari santan yang beroleh, ada yang proses pendidikannya sampai ke Kuwait, ada yang sampai ke jauh, dimanfaatkan oleh negeri Brunei Darussalam. Dan mereka ini kalau dari umur jauh di atas saya, umurnya, ilmunya, pendidikannya. Saya amat sangat tersanjung. Mereka datang bukan menganggap saya sebagai ustadz guru, tapi saya sebagai saudara mereka. Saya ini adalah adik mereka. Saya ini mungkin sebaya dengan anak mereka. Datuk Ibrahim, Dr. Al-Mukarram, Ustadz At-Taqi, kemudian Profesor datang kemari menganggap saya sebagai saudara. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini sampai ke padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana dulu orang yang ketika di dunia berkasih sayang karena aku, kata Allah, azilluhum tahta zilli, aku mau menaungi mereka di bawah singgasana arasku, yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Dan aku Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, yang fakir, berharap masuk dalam naungan itu insyaallah. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kedudukan akan sirna, tapi bersaudara karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang membuat kita akan kekal abadi. Andai tuan-tuan, doktor, profesor, datuk dapat berita, SMS, WhatsApp bahwa Abdul Somad meninggal di Pekanbaru Riau, sejak dapat tongkat ni mau mati. Pandai datuk mengingatkan saya. Ustadz Somad sudah 41 tahun, sudah masanya bertumpu kepada yang selama ini kau gagah perkasa tegak, tapi hari ini kau mesti bertumpu Abdul Somad. Jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Tapi sedihkah saya? Tidak. Kenapa saya tak sedih? Karena tak berhenti saya dapat kiriman Al-Fatihah. Salah satu itulah ibu. Saya mati ketawa dia sendiri. Mendapat kiriman Al-Fatihah karena tak putus. Orang-orang yang berkasih sayang itu tak pernah putus. Sampai kapan? Makanya ketika ada orang berkulit hitam memeluk Nabi SAW, kenapa kau peluk aku, kata Nabi. Aku tidak berharap, tidak menyangka berjumpa nanti di akhirat ya Rasulullah. Nabi jawab dengan jawaban pamungkas, al-mar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayangi. Saya yakin sayangnya Ustaz Abdul Rahman Akli, sayangnya Ustaz dosen-dosen kita, sayangnya Datuk Ibrahim tidak hanya sampai di sini, tapi sampailah akhir hayat insyaallah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah minal aminina bi rahmatillahi wa karami. Sampai hafal Datuk, saya lahir hari Rabu 18 Mei 1977, 30 Jumadil Awal
tahun 1397 Hijriah di sebuah kampung bernama Silau di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Moyang saya bernama Syekh Abdurrahman pulang lalu berjumpa dengan Sultan Asahan. Waktu itu belum ada negara Kesatuan Republik Indonesia, tahun 1900. Lalu Sultan Asahan tadi memberikan tanah. Tuan Syekh Abdurrahman, ya waktu itu baru pulang dari Makkah. Ini aku beri engkau tanah, ambillah. Lalu dibuatnya lah rumah di sana, masih ada sampai sekarang, namanya rumah besar. Satu arsitek dengan istana 5 laras di Kabupaten Batubara. Kemudian beranak pinaklah Syekh Abdurrahman tadi. Abdurrahman punya anak perempuan bernama Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan bernama Hajah Rohana. Hajah Rohana punya anak, itulah saya, Abdul Somad. Tapi saya tidak dianggap sebagai keturunan Tuan Syekh karena dari pihak perempuan. Makanya kalau ada bertanya, turunan Tuan Syekh? Tidak, saya bilang. Terus ayah saya petani, orang biasa. Kami bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Biasa saja. Lalu kemudian orang tua saya pindah ke Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan. Dulu itu Kerajaan Melayu Pelalawan, pecahan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berdiri tahun 1723 di Masehi. Lalu kemudian setelah itu saya menamatkan madrasah aliyah di Indragiri Hulu. Itu juga dulu kerajaan Melayu, namanya Kerajaan Melayu Indragiri. Lalu kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar dari tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun saya pulang. Melanjutkan ke UKM, University Kebangsaan Malaysia, jurusan FPI, Fakulti Pengajian Islam. Tapi di sela-sela itu saya mengirimkan borang ke Maroko, katanya ada beasiswa. Hanya 2 semester di UKM, dapatlah beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Lalu dapatlah 2004 saya berangkat, 2006 akhir munaqasyah, dapatlah gelar setelah 2 tahun di sana dari Darul Hadis di Rabat. Nama gelarnya DESA, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Tapi malu saya memakainya. Masa jauh-jauh balik DESA. Jadi saya tulis sajalah LCMA, karena kebanyakan orang pakai MA. AMCI memberi beasiswa 7 tahun. Saya baru habiskan 2 tahun. Saya ada jatah 5 tahun lagi. Tapi kata mak saya waktu saya mau lanjut doktor, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhumah. Akhirnya saya baliklah. Itulah mengapa saya tak doktor. Kesal seumur hidup tak dapat dijemput balik. Makanya kalau udah salaman, kenalkan Doktor Anu ciut saya. Lalu kemudian pulang dari munaqasyah itu Desember musim haji, saya ke Makkah haji. Tapi tiket saya tidak ada. Tiket hanya sampai Jeddah. Jeddah mau pulang bisa beli tiket baru, karena tiket saya Rabat Jeddah. Dari Jeddah Kuala Lumpur atau Jeddah Pekanbaru, saya tanya-tanya, murah tiket Jeddah Bandar Seri Begawan, 1.000 rial. Pakai pesawat Brunei, Royal Brunei. Saya beli tiket Royal Brunei. Itulah singgah saya ke rumah guru saya, Haji Armawi Abdurrahman. Beliau juara musabaqah tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah tahun 87-88. Kemudian beliau mengajar di pondok tahfiz Quran. Jadi saya dapat info, Ustadz saya mau datang ke Brunei. Datanglah. Maksudnya mau transit, kalau bisa dapat kerja di Brunei mengajar. Karena baru pulang, titel LCMA, lagi cemas menghadapi anak gadis. Nah, sampai kemari dibuatlah lamaran tah kemana-mana. Banyak lamaran itu dikirim. Ibarat memasang pancing, dicabut pancing itu bukan ikan dapat, umpannya pun hilang. Akhirnya saya pulang ikut tes PNS, kemudian dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Fakultas Usuluddin. Setelah lulus barulah dapat surat panggilan, diterima kontrak 2 tahun di College University Perguruan Ugama Bandar Seri Begawan. Hari itu pikiran bercabang, kata mak saya, tak usahlah kau pergi lagi karena kau udah terlalu lama jauh. Anak tak banyak, saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kau di sini ajalah. Walaupun hujan batu di sini, hidup juga kau nanti, kata dia. Tapi andai mungkin dulu itu skenario Allah Ta'ala, maka ketika hari ini saya sampai kemari bisa balik bernyambung silaturahim, tentulah kebahagiaan yang luar biasa. Doa dari orang tua saya, doa dari sahabat-sahabat, senang tak terhingga, tak dapat saya katakan, bisa menyambung silaturahim dengan tuan-tuan. Saya tidak mengajar, na'udzubillah. Kalaulah saya berceramah ini sama dengan menggarami air di laut, mengajar itik berenang. Tak boleh, kualat. Justru saya mengambil pelajaran, hai Abdul Somad, kau ceramah sana, ceramah kemari, ceramah ke sana, ke sini, ngalor ngidul, ngetan, tak jelas majelisnya di mana. Sedangkan ini majelis tuan guru jelas. Mana majelisnya? Majelis Zanjabil. Ini tafsir jahe nih. Kenapa? Tentu mau bertanya segan. Rupanya ada hikmah yang luar biasa. Jahe yang zahir sudah lama saya menengok. Jahe yang batin barulah ini. Jadi kalau jahe yang zahir menghilangkan masuk angin, membangkitkan efektivitas kerja, menghilangkan serak suara, minum bandrek jadi sehat. Ternyata ada yang batin kalau dibaca, menghilangkan kesesatan pemahaman dalam memahami Al-Quran. Maka itu tafsir Zanjabil itu harus saya baca itu, supaya jangan sampai saya termasuk minad dhalin. Kalau sampai saya sesat, maka bukan cuma saya yang sesat, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan orang lain. Hari ini saya belajar, Ustaz Abdul Somad di tengah kesibukan doktor, Ustadz kita masih sempat menulis tafsir. Kamu mana? Hanya ngomong saja, tak ada tulisan. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Ini cambuk luar biasa untuk saya, supaya di masa akan datang saya akan menulis, bangkit semangat menulis insyaallah. Pertama, senang menyambung silaturahim. Yang kedua, memperkenalkan diri hamba Allah yang dhaif. Yang ketiga, saya yang mengambil pelajaran. Yang keempat, yang terakhir, kenapa sampai 4 saja? Karena khulafa Rasyidin 4. Karena menikah pun masna wa sulasa wa ruba. Akhirnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, fad'u lahu, doakanlah mereka. Saya hanya bisa mendoakan jazakumullahu khairal jaza. Hanya Allah sajalah yang mampu membalas. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaklumi, orang tua tak bisa nyampaikan tausiah lama-lama. Terima kasih. Tidak, ini kalau sampai saya lempar, fa'idha hiya hayyatun tas'a, berubah menjadi ulat. Kalau dipukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, mancar 12 mata air. Masya Allah, lapang. Tidak sama satu botol 600 liter. Oh tidak, tak sama. Biasa tausiah 600, ingat Datuk Ibrahim. Biasa Ustaz Somad tausiah 600 ml. Hari ini tak pakai botol, gelas besar. Masya Allah. Hampir rasa tak ada rasa. Biasa kadang ceramah dengan orang tak kita kenal, kita ada rasa sungkan, rasa tak enak hati. Tapi di majelis ini plong, macam sudah lama jumpa, entah di mana kita berjumpa. Tapi yang jelas di fi'al, kalau ada alamul malakut, ada alam nasud, ada alam lahud, maka kita sudah lama berjumpa di alam YouTube. Kalau sudah selesai menonton tausiah, saya tak minta banyak, satu saja. Selesai menonton itu, kalau ada silap salah, maafkan saya. Kalau saya keliru doktor, kalau saya keliru profesor, kalau orang lain yang menegur saya, sakit hati saya. Tapi kirimkan WhatsApp, Ustaz Somad itu tadi tak betul,
Ustaz Somad, itu keliru. Kalau saudara saya yang meluruskan saya, in ahsantu fa'ainuni, kalau aku betul tolong aku, wa in akhta'tu faqawwimuni, kalau aku bengkok luruskan aku. Begitu kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq ketika dia diangkat menjadi khalifah. Orang yang dijamin masuk surga pun begitu cakapnya, apalagi lah Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif. Maka doakan Abdul Somad. Doa saya tak banyak, satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, malam masih tausiah lagi. Hah? Ceramah dulu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.